Bisa dibilang, Bill Gates hari ini menjadi orang terkaya di dunia, one of ya. Salah satu orang terkaya di dunia bisa jadi karena faktor X ini tadi. Keberuntungan dan resiko itu setipis tisu perbedaannya. Kita tidak bisa tahu mana yang memberikan keberuntungan, mana yang memberikan resiko. Hai Warmis, jadi kali ini itu aku sudah masuk ke bab keduanya. Dan jujur bab keduanya ini tuh bagus banget. Karena menurut aku setelah aku baca bab keduanya, mungkin aku ketampar kali sih. Karena di sini dia di bab keduanya dia ngomong atau dia ngebahas tentang keberuntungan dan resiko. Tidak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Jadi maksudnya di sini menjelaskan dengan secara ibarat kata menggambarkan kepada kita bahwa keberuntungan dan resiko adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan tidak dapat diukur. Nah, jelas banget juga dia menyatakan bahwasannya keberuntungan dan resiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Jadi, di sini dia itu pengen menggambarkan tentang apa sih yang sebenarnya kita tuh selalu bilangnya faktor X. Di mana itu kita selalu menganggapnya faktor yang tidak bisa diukur, tidak bisa diberikan suatu gambaran pasti, tidak bisa kita memberikan suatu hitungan pasti, tapi ternyata itu signifikan, itu ternyata berpengaruh. Nah, bagi orang yang beruntung atau bagi orang yang berhasil, itu dianggap faktor keberuntungan. Bagi orang yang gagal, itu dianggap sebagai faktor kesialan. Nah, si faktor X ini tadi, jujur aku sempat kebahas sama teman aku, dan emang itu sesuatu hal yang sebenarnya dalam dunia bisnis atau dalam dunia keuangan, itu tidak bisa ditebak gitu. Bahkan dia sini juga bercerita tentang Bill Gates. Kita udah pasti tahu lah siapa Bill Gates ya. Maksudnya bapak Microsoft satu itu yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan ternyata dia di sini menggambarkan bahwasannya bisa dibilang Bill Gates hari ini menjadi orang terkaya di dunia, one of ya. Salah satu orang terkaya di dunia bisa jadi karena faktor X ini tadi. Jadi faktor X ini tadi itu seakan-akan dia berada di tempat dan waktu yang tepat. Jadi ada satu kejadian di mana dulu waktu dia SMP, dia punya satu guru sains ibarat kata, atau satu guru yang sebenarnya senang sama sains sama ilmu teknologi. Nah, pada saat itu mereka itu di tempat mereka itu, padahal tempat mereka itu terpencil, bukan sekolah high end atau bukan sekolah mewah dan lain sebagainya, cuman sekolah SMP biasa gitu. Tapi ternyata di saat itu di daerah sekitar situ lagi ada suatu pameran di mana lagi ada pameran komputer tercanggih. Itu bisa disewa. Nah, menariknya si gurunya tadi ini tuh berinisiatif untuk menyewa si komputer tercanggih tadi itu untuk dipakai di sekolahnya mereka. Di sekolah itulah ada Bill Gates beserta dua temannya lagi. Akhirnya Bill Gates masuk ke satu dunia yang menggemari komputer. Dan dia belajar, kemudian dia melihat tekniknya dan segala macam sampai akhirnya mereka punya angan-angan. Mereka punya angan-angan yang kayaknya kita one day bakal jadi CEO ya. Kayaknya kita one day bakal di perusahaan gede dan lain sebagainya. Itu angan-angan tiga anak kecil lah ibarat kata. Hingga suatu ketika mereka beranjak dewasa, salah satu dari temannya ini mengalami suatu kecelakaan pada saat naik gunung. Di sini dia menggambarkan dengan jelas, itulah yang disebut dengan faktor X yang tidak bisa diukur, tidak bisa ditentukan, tidak bisa ketebak. Karena di saat yang bersamaan dia bilang, di saat itu seharusnya 1:1.000.000 orang mengalami kecelakaan di gunung. Jadi itu adalah faktor X yang tidak tertebak. Karena jika tidak terjadi kecelakaan tersebut, maka si Bill Gates sendiri bilang bahwasannya bisa jadi hari ini mereka bertiga yang membangun Microsoft. Tapi kan ternyata tinggal berdua mereka yang membangun Microsoft. Dan dari situ juga digambarkan sama dia bahwasannya bisa jadi Bill Gates saat ini juga tergolong dari faktor X tadi. Bisa saja kan dia adalah orang yang mengalami kecelakaan, bukannya malah temannya. Inilah yang disebut sama faktor X, sesuatu hal yang tidak bisa diukur. Menarik lagi nih, dia juga menggambarkan bahwasannya keberuntungan dan resiko itu setipis tisu perbedaannya. Kita tidak bisa tahu mana yang memberikan keberuntungan, mana yang memberikan resiko. Dia menggambarkan di sini juga dua orang milioner melakukan hal yang sama, tapi salah satunya malah terjerat hukum. Dan di sini dia menggambarkan juga bahwasannya seseorang bisa saja berhasil karena faktor keberuntungan yang sungkan untuk diutarakan orang lain. Begitu juga sebaliknya, seseorang bisa saja gagal karena faktor kesialan sehingga menerima resiko. Namun tidak serta-merta karena perhitungan yang salah. Namun, keberhasilan tentu ada dengan perhitungan yang tepat akan resiko dan keberanian
bukan sembarangan. Jadi menariknya tentang dua milioner tersebut adalah salah satu dari mereka itu menjadi bapak sukses, ibarat kata founding father mereka bilangnya, bapak keberhasilan. Sementara yang satu lagi malah terjerat kasus hukum. Yang menariknya adalah mereka berdua ini yang satu mengadopsi ilmu nekat. Kita kan tahu ya banyak orang mengadopsi ilmu nekat. Jadi dia menggambarkan itu juga tidak bisa dibilang benar gitu. Kamu juga nggak bisa sembarangan main nekat-nekat tanpa tahu apa yang sedang kamu hadapin gitu kan. Sementara akhirnya dampaknya itu gitu. Kamu ilmu nekat tidak punya hitungan, akhirnya kamu terjerembab yang seharusnya kamu menjadi orang yang beruntung, kamu malah menjadi orang yang mengalami kesialan. Karena apa? Dua orang ini ternyata melakukan hal yang sama pada dasarnya. Mereka juga sebenarnya memiliki permasalahan lah dengan hukum pada saat itu. Tapi kenapa yang satu ini malah terjerembab, sementara yang satu malah dielulukan sebagai bapak kesuksesan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai keberuntungan dan resiko itu setipis tisu yang tidak dapat diukur. Dalam arti hal kita tidak pernah tahu kapan kita akan beruntung, kita tidak pernah tahu kapan kita akan gagal. Nah, di sini dia juga mengajarkan kepada kita adalah bahwasannya bisa jadi apa yang sedang kamu lakukan tersebut itu bukan karena keputusan yang salah. Dia bilang begini bahwasannya, jika seseorang menjadi berhasil, itu selalu dibilang bahwasannya itu perhitungan yang tepat. Tapi jika seseorang itu gagal, orang-orang pasti akan bilang itu keputusan yang salah. Ternyata tidak selalu seperti itu. Bisa jadi perhitungannya tepat, segala macamnya tepat, tapi emang orangnya lagi apes aja pada saat itu. Itulah makanya akhirnya dia terjerembab di resiko kehilangan, bukannya malah berhasil, dia malah gagal. Itu sebabnya dia bilang bahwasannya kita tidak bisa mengukur yang satu itu. Bill Gates pernah berkata, keberhasilan adalah guru yang payah, membuat orang pandai berpikir dia tidak bisa kalah. Kemudian, gagal bisa menjadi guru yang payah karena membuat orang pandai berpikir keputusannya buruk, padahal kadang mereka sekedar sial. Trik menghadapi kegagalan adalah menata kehidupan finansial sedemikian rupa sehingga satu investasi buruk di sini atau satu kegagalan mencapai tujuan finansial di sana tidak membuat Anda habis dan Anda masih bisa terus bermain sampai beruntung. Jadi maksudnya dia di sini adalah kita diajarkan untuk kamu itu nggak bisa dalam satu kegagalan terus kamu mundur, nggak gitu. Karena kita tidak pernah tahu ternyata itu adalah faktor X tadi. Bisa jadi emang kamu harus mencoba kedua kali, ketiga kali, keempat kali dan kita tidak pernah tahu sampai percobaan keberapa. Jadi dia mengajarkan kita juga untuk jangan pernah berpatokan sama si faktor X ini tadi. Kalau ternyata itu cuma faktor kesialan, kamu kan amat sangat sayang, kamu mundur karena itu. Gitu. Padahal perhitungannya tepat, cuman masalah mungkin timing atau mungkin timingnya tepat, tapi emang faktor X ini tadi, kamu ya apes aja. Dan dia mengajarkan kita adalah jangan kebiasaan, misalkan kita punya 100% nih, kita punya optimal atau kita punya daya 100%. Dia mengajarkan kita untuk memanage itu, jangan langsung kita jor-joran kasih 100, karena ketika 100 kita berikan semua, ketika kita gagal karena faktor kesialan tadi, akhirnya kita tidak punya apa-apa lagi untuk di rolling lagi atau untuk berusaha lagi. Jadi dia mengajarkan kita untuk membagi. Kalau misalnya kamu punya 100, ya udah kamu buat seperempat, yang kamu mainkan atau yang kamu gunakan adalah seperempat dulu. Jadi ketika kamu gagal karena faktor kesialan ini tadi, otomatis kamu masih punya 75 lagi. Tapi dia juga tidak mengajarkan kita untuk langsung menghabiskan 75 ini juga. Dan dia berpikir tuh gini, bayangkan jika kamu menghabiskan 75 ini sekali main atau sekali berinvestasi atau apapun lah. Kemudian kamu gagal, habis itu kamu mencoba lagi. Tapi kan pada saat kamu mencoba lagi, kamu cuma punya 25%. Ketika kamu coba lah kita bilang 25% itu, dan kemudian kamu berhasil karena faktor keberuntungan tadi. Bilangkanlah kamu cuma untung double dari situ. Kamu cuma untung 50%, otomatis kamu masih rugi 25%. Itu sebabnya dia mengajarkan kita juga untuk kalau bisa, ya seperempat aja dulu, coba. Ibarat kata kalaupun misalnya gagal, jangan langsung 50% atau apapun, seperempat lagi. Jika gagal lagi karena faktor kesialan tadi, seperempat lagi, hingga akhirnya kamu menemukan titik keberuntungan kamu. Dan di sini dia mengajarkan kita untuk ya ibarat kata teori sekarang itu ya jangan all in. Kamu harus sudah bisa memilah, entah kamu bagi 4 atau kamu bagi 6, tapi intinya ketika kamu mencoba, ketika kamu berusaha, ketika kamu mengambil eksekusi atau apapun, kamu harus memberikan ibarat kata optimasi yang sama. Kamu tidak bisa di awal memberikan seperempat, kemudian besokannya kamu naik, ibarat kata menjadi setengah, atau mungkin kamu turunin, kamu belah lagi itu seperempat gitu, enggak gitu juga. Jadi semuanya di setup dari awal dengan power optimasi yang sama, sampai ya faktor S tadi. Kita nggak pernah tahu di percobaan berapa, ternyata faktor S tadi itu datang, kamu beruntung. Karena itu dia bilang
amat sangat tipis, dimana kita tidak bisa mengukur, dan itu tuh hanya faktor keadaan yang akhirnya kamu bisa menjadi sial atau kamu bisa menjadi beruntung. Itu sebabnya dia mengajarkan kita untuk jangan patah semangat untuk melihat ini, tapi bukan berarti juga kamu langsung menggebu-gebu menghabiskan semua karena berpikir ini akan beruntung, ini akan beruntung. Karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu. Karena kan sering banget tuh kita ngeliat tuh begini, ada orang yang melakukan dengan banting tulang keras sampai segitunya, tapi nggak berhasil. Tapi malah kebalikan, ada orang yang melakukan dengan sedikit minimum, minimum mungkin, ternyata dia berhasil. Inilah yang dia sebut sebagai faktor X tadi. Makanya aku bilang, di bab kedua ini tuh bener-bener nampar aku sih sebenarnya. Dalam arti hal, ternyata kita mungkin selama ini mengadopsi sistem yang salah. Kita mundur di percobaan kedua, ketiga, atau mungkin pertama. Karena kita ngerasa itu keputusan yang salah. Akhirnya kita merubah keputusan kita, atau kita merubah hitung-hitungan kita dan lain sebagainya. Bisa jadi hitungannya tidak salah, tapi yang salah adalah timing atau mungkin wilayah yang ternyata itu menjadi poin kegagalan kita. Nah, buat kamu yang masih tertarik dengan bab ketiga, kamu subscribe, dan kalau kamu ngerasa ada yang pengen kamu tambahin atau mungkin kamu pengen kasih ide-ide lain, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share. Dan buat poin ketiga, jujur aku kasih teaser dikit nih ya. Di poin ketiga dia mengajarkan kita untuk mengenal kata cukup. Nah, jujur ini juga agak menarik menurut aku. Kenapa? Bisa jadi kita selama ini menempatkan konsep cukup itu di tempat yang salah. Karena banyak orang akhirnya menggunakan kata cukup ini tadi yang akhirnya malah jadi bumerang buat kita. Menarik? Atau kamu pengen tahu? Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Thank you.